Buku Tata Kelola Partai ini sangat penting, sangat tepat untuk dimiliki oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu politik atau ilmu pemerintahan atau ilmu kebijakan publik ya. Juga para dosen juga penting untuk memiliki buku ini, dan juga kepada para praktisi partai politik. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menyuguhkan segmen baru dari channel IRC 13, yaitu review buku. Dan untuk review perdana adalah buku Tata Kelola Partai, ya, bagaimana partai politik bekerja dalam gelombang demokrasi. Dan buku ini adalah karya Bapak Warjio PhD, ya, dosen ilmu politik di Universitas Sumatera Utara atau USU Medan. Nah, pernah juga menjadi ketua program studi ilmu politik dan beberapa jabatan lainnya di kampus tersebut. Nah, di luar tugas-tugas strukturalnya, Pak Warjio ini dikenal sebagai seorang dosen yang sangat-sangat produktif. Seminggu sekali beliau menulis artikel di harian Waspada, tentu saja isinya adalah analisis-analisis politik. Nah, tentang buku ini, Tata Kelola Partai Politik, ini buku yang sangat menarik berkaitan dengan bagaimana seharusnya sebuah partai politik. Nah, buku ini terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu ada 6 bab. Dan satu hal yang sangat menarik adalah buku ini diawali dengan bab yang menurut saya cukup menohok dari sisi judulnya juga, ya. Paradoks partai politik. Paradoks partai politik. Ada satu pernyataan dari penulis yang menurut saya ini sangat penting untuk direnungkan, yaitu bahwa betapa demokrasi telah berkembang sedemikian pesat, ya tentu saja di dunia dan terus menyebar ke berbagai negara-negara yang lain, tetapi pada saat yang sama justru partai politik terus-menerus menghadapi persoalan-persoalan baik secara internal maupun eksternal. Memang partai politik bermunculan di mana-mana. Di Indonesia itu setelah reformasi atau sejak reformasi tahun 98-99, partai politik bermunculan bak jamur di musim hujan. Bahkan pada pemilu 99 itu partai politik jumlahnya ada 48. Itu yang lolos verifikasi, sebetulnya yang mendaftar jauh lebih banyak, gitu ya. Tapi seperti penulis katakan bahwa meskipun partai politik itu bermunculan, tapi sebenarnya ideologi dan semangatnya itu masih yang lama. Dengan kata lain, partai hanya berganti baju, ya, tapi sebetulnya jiwanya adalah jiwa yang lama. Karena itu partai politik sulit untuk bergerak maju mengiringi demokrasi. Katakanlah kalau kita bicara tentang modernisasi partai politik, maka partai politik masih jauh dari capaian demokrasi atau modern tersebut. Ya, secara manajemen, secara bahkan substansinya dan lain sebagainya, mencapai tahap partai politik modern itu masih jauh. Jadi realitasnya partai-partai bermunculan, tetapi sesungguhnya persoalan-persoalan justru jauh lebih banyak. Artinya yang dihadapi oleh partai politik. Nah, jadi karena itu bab pertama yang diawal dengan pertanyaan paradoks atau pernyataan paradoks partai politik, menurut saya ini sangat menohok dan ini menjadi daya tarik dari buku ini. Kemudian juga di bab kedua tentang eksistensi institusi politik,
partai politik dalam gelombang demokrasi ini berbicara tentang eksistensi sebuah partai politik, tapi tetap dalam konteks paradoks demokrasi atau dilema demokrasi. Mengapa partai politik terjebak dalam dilema demokrasi, atau partai justru dalam tanda petik memanfaatkan celah ya, justru untuk melanggengkan sesuatu yang sebetulnya tidak demokrasi atau bertentangan dengan nilai demokrasi. Contohnya seperti yang ditulis oleh penulis bahwa dengan menggunakan demokrasi justru partai politik seolah-olah justru ingin melanggengkan pemerintahan otoritarianisme ya, yang secara substansi bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Artinya di sini partai politik seringkali terjebak pada apa yang disebut dengan demokrasi prosedural. Secara prosedural memang memenuhi unsur demokrasi, tapi secara substansi sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Apa yang berlangsung hari ini di Indonesia sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pada zaman Orde Baru. Secara prosedural memang kelihatan demokrasi, tapi secara substansi sesungguhnya masih banyak persoalan. Tapi kadang-kadang atau bahkan seringkali partai politik memanfaatkan hal itu justru untuk kepentingan mereka. Nah, ini sebetulnya sebuah kritik yang saya kira sangat menarik ya. Nah, adapun di bab 3, bab 4, bab 3 misalnya partai politik, asal-usul dan identitasnya, bab 4 bekerjanya mesin politik, tantangan partai politik dalam demokrasi. Ini lebih menjelaskan aspek teoritis dari partai politik. Misalnya di bab 3 tentang asal-usul dan identitas, bicara tentang latar belakang kemunculan partai politik, lalu munculnya partai politik di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, dan lain sebagainya. Itu penjelasan-penjelasan teoritis saya kira sangat komprehensif, ditambah juga dengan tipologi partai politik, model perilaku partai politik, kompetensi, fungsi partai, sistem kepartean. Nah, itu saya kira persoalan-persoalan teoritis yang tentu sangat menarik dan memang harus dikuasai bagi orang yang ingin belajar tentang politik, khususnya partai politik. Lalu di bab 4 tentang bekerjanya mesin politik, tantangan partai politik dalam demokrasi. Nah, ini lebih melihat kepada beragam tantangan yang dihadapi oleh partai-partai politik, baik secara internal maupun eksternal. Ya, saya kira untuk kasusnya ini bisa di mana saja, meskipun penulis ini banyak mengungkapkan kasus di Malaysia, karena beliau ini memang studi S3-nya di Malaysia ya, menyelesaikan program doktornya di Malaysia, jadi banyak sekali meneliti tentang politik di Malaysia, tapi selalu dalam konteks perbandingan dengan partai di Indonesia, jadi tetap menarik. Nah, saya kira penjelasan-penjelasan di bab 4 ini tentang tantangan partai politik misalnya, itu juga sangat-sangat menarik untuk semua partai politik di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, bab 5 ini merupakan inti dari buku ini, sesuai dengan judulnya ya. Di bab 5 ini judulnya adalah Tata Kelola Partai yang Baik. Nah, judul besar buku ini kan adalah tentang tata kelola partai. Maka bab 5 ini sebenarnya merupakan esensi dari buku ini, ya, Tata Kelola Partai yang Baik, Good Party Governance. Nah, ini berangkat dari asumsi bahwa tata kelola partai yang baik itu merupakan suatu keharusan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Jadi tata kelola partai yang baik akan membawa kepada atau akan mengakibatkan pada munculnya pemerintahan yang baik. Logikanya adalah bahwa partai politik sesungguhnya adalah penyuplai sumber daya manusia yang utama terhadap pemerintahan, baik pada level eksekutif, legislatif, maupun yang lainnya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks partai politik modern, misalnya ada 3 hal yang dilakukan oleh partai politik modern. Misalnya, setelah yang pertama rekrutmen anggota partai. Nah, kalau partai politik modern rekrut itu tentu tidak sembarangan merekrut.
tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Bukan asal dia punya popularitas, punya uang lalu direkrut. Tidak begitu. Tapi tentu ada seleksi dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua adalah proses kaderisasi, pembinaan melalui partai, pembinaan ideologis, melalui berbagai pelatihan dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi kader-kader ideologis, menjadi calon-calon politisi ideologis. Nah, baru pada langkah ketiga adalah distribusi sumber daya manusia itu ke berbagai posisi-posisi politik, baik di eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Jadi memang tugas partai politik itu adalah menyumbang atau menyuplai sumber daya manusia ke pemerintahan. Nah, seandainya partai politik itu memiliki sumber daya yang baik, maka logikanya pemerintahan akan menjadi baik. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah seperti itu? Nah, untuk mencapai itu, seperti kata penulis, adalah perlu tata kelola partai yang baik. Nah, ada beberapa cakupan atau isu tata kelola partai yang penting untuk dilakukan atau terus-menerus diperbaiki oleh partai politik. Yang pertama adalah tata kelola keuangan partai. Ini problem keuangan partai ini problem klasik yang terus-menerus muncul. Di Indonesia sendiri problem pendanaan partai ini sampai sekarang juga selalu menjadi bahan pembahasan, bahan masukan, bahkan bahan kritikan ya. Ada partai yang misalnya kayak di Indonesia ada dana dari APBN untuk setiap partai politik, tapi dana itu kan sifatnya hanya membantu dan jumlahnya tentu tidak seberapa. Karena itu misalnya apakah partai perlu mencari dana lain, entah melalui usaha atau melalui hal-hal yang lain. Nah, di sini jelas perlu ada aturan-aturan yang tegas, yang transparan. Kalau misalnya partai memungkinkan membuat perusahaan CV gitu ya, bagaimana batasan-batasannya? Atau misalnya partai membuat donasi dari berbagai orang, kan tentu juga ada aturan-aturan. Maka aturan harus jelas, harus transparan. Nah, di Amerika misalnya, contoh kan selalu ada donasi dari simpatisan kepada partai, kan itu juga ada batasan-batasannya. Kalau orang berapa, kalau lembaga berapa, termasuk juga pengeluarannya juga ada batasan. Nah, di Indonesia biasanya baru pada konteks sumbangan pada partai. Memang ada pembatasan juga untuk individu dan organisasi. Tapi kalau donasi, ini belum populer kalau di Indonesia. Misalnya donasi, ada calon presiden atau calon gubernur, bupati, mencalonkan diri lalu ada donasi dari masyarakat. Mungkin pernah ada yang melakukan tapi belum begitu populer. Alhasil bahwa problem pendanaan partai ini selalu menjadi masalah. Bahkan pada akhirnya kasus-kasus seperti korupsi ya atau money politik seringkali ya antara lain ya karena persoalan keuangan partai politik ini. Ya kadang seperti yang sering kita lihat ya, partai politik itu misalnya yang berada dalam koalisi kekuasaan, kadernya ada di jabatan kementerian. Nah, seringkali kader partai yang ada di kementerian tertentu itu menjadi sumber untuk pemasukan kas partai, entah dengan apa caranya gitu ya. Nah, ini salah satu cara mendapatkan keuangan. Karena itu memang ke depan perlu ada tata kelola keuangan secara lebih jelas dan transparan gitu. Kemudian yang kedua, tata kelola komunikasi yang baik. Ini juga masih persoalan. Partai kan kalau dalam komunikasi politik itu kan masuk dalam sub-infrastruktur politik. Dia sebenarnya atau partai itu berada di tengah-tengah, menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah atau suprastruktur politik. Karena itu perlu kelihayan, perlu keterampilan komunikasi yang baik. Ya, orang-orang partai itu bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian mengejawahkan atau menjelmakannya menjadi sebuah aspirasi partai ya, atau dan lain sebagainya gitu ya, atau bahkan aspirasi rakyat, menyampaikannya ke yang bersangkutan dan seterusnya.
tentu itu memerlukan komunikasi yang baik, gitu ya. Kemudian tata kelola program. Nah, ini juga masalah yang sangat penting ya tentang tata kelola program. Penulis di sini membagi kepada 3 jenis partai ya. Ada partai pragmatis, ada partai doktriner, ada partai kepentingan. Dalam kaitannya dengan bagaimana sebuah partai membuat program ya. Kalau yang pragmatis itu artinya dia tidak diikat oleh doktrin-doktrin tertentu. Intinya adalah dia membuat program yang memang diperlukan untuk masyarakat. Ya, katakanlah misalnya Partai Demokrat dan Republik di Amerika. Kemudian yang kedua adalah partai doktriner. Nah ini kalau yang doktriner biasanya program-programnya itu terikat oleh doktrin-doktrin yang mereka anut. Karena itu programnya ya tidak akan melenceng atau tidak akan jauh dari doktrin itu. Misalnya contoh dalam konteks ini adalah partai komunis. Ya doktrinnya jelas komunisme ya. Kemudian yang ketiga partai kepentingan. Nah biasanya ini partai yang dibentuk karena ada kesamaan agama, kesamaan kepentingan, kesamaan ras, etnis, dan seterusnya. Karena itu ketika membuat program ya seringkali menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tersebut. Ya misalnya penulis mencontohkan partai hijau di Jerman atau partai buruh di Inggris gitu ya. Ketika buat program harus menyesuaikan dengan kepentingan mereka. Tapi apapun itu jenisnya, masalah program ini menjadi sangat-sangat penting ya. Nah, yang lainnya adalah tata kelola konflik. Ini juga sangat penting bagaimana konflik ini bisa dimanage sedemikian rupa sehingga tidak berakibat pada buruk. Banyak contoh konflik di Indonesia, konflik partai ya. Akibatnya adalah kemudian memunculkan partai politik baru, tandingan dan seterusnya. Ini kan menunjukkan konflik tidak dikelola secara baik. Kemudian tata kelola rekrutmen, tata kelola pemerintah, tata kelola pemilu. Nah ini hal-hal yang sangat penting dilakukan oleh partai politik kalau memang ingin menjadi partai politik yang modern, yang akan menyumbang sumber daya manusianya yang kompatibel kepada pemerintahan. Itu ya. Nah, kemudian buku ini ditutup oleh satu bab yang ini katakanlah sebagai pertanyaannya, yaitu bagaimana partai politik bekerja membangun kesuksesan partai politik. Nah, tentu saja ini tantangan ya bagi partai-partai politik yang ada sekarang, termasuk yang di Indonesia, bagaimana mereka bisa mengelola partainya sehingga kemudian menjadi partai yang benar-benar sukses. Ya. Itu tantangan untuk semua partai politik di Indonesia. Nah, dengan berbagai pembahasan di atas atau yang telah saya sebutkan di atas bahwa buku tata kelola, ya, buku tata kelola partai, ya, bagaimana partai politik bekerja dalam gelombang demokrasi yang ditulis oleh Pak Warjio PhD ini sangat-sangat penting ya untuk melihat, menganalisis bagaimana partai-partai politik di mana saja ya di dunia, termasuk juga di Indonesia. Ya. Karena itu saya merekomendasikan bahwa buku tata kelola partai ini sangat penting, sangat tepat untuk dimiliki oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu politik atau ilmu pemerintahan atau ilmu kebijakan publik atau kebijakan publik ya. Juga para dosen juga penting untuk memiliki buku ini, dan juga kepada para praktisi partai politik sangat-sangat penting untuk memiliki buku ini supaya mereka bukan hanya sekedar melakukan tapi juga membaca ini sebagai panduan. Dan tentu saja pemerintah juga berkepentingan untuk memiliki buku ini. Dan semua orang yang punya minat terhadap ilmu politik atau hanya sekedar isu-isu politik, silahkan juga memiliki buku yang bagus ini.
Demikian review terhadap buku Tata Kelola Partai, bagaimana partai politik bekerja dalam gelombang demokrasi, karya Warjio PhD, dosen ilmu politik, USU Medan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.